Satu tembakan yang mengubah dunia. Bayangkan sebuah dunia di mana satu tembakan bukan dari senapan atau pistol biasa, melainkan dari jet tempur canggih mampu mengguncang tatanan global. Bukan sekadar ledakan di langit, tetapi getaran yang menggoyahkan hegemoni militer, memicu gelombang panik di antara raksasa dunia, dan membuka mata banyak negara terhadap kekuatan baru yang sedang bangkit. Inilah kisah nyata yang dimulai dari langit Kashmir, sebuah wilayah yang sejak lama menjadi panggung ketegangan antara dua kekuatan nuklir Asia Selatan, India dan Pakistan. Namun, kali ini apa yang terjadi bukan sekadar konflik lokal biasa. Satu insiden kecil di langit yang disengketakan itu ternyata memicu efek domino yang mengubah cara dunia memandang teknologi militer, khususnya alutsista buatan Cina. Semuanya berawal dari sebuah momen dramatis di langit Kashmir. Di tengah ketegangan udara yang sudah biasa terjadi antara India dan Pakistan, sebuah jet tempur Rafale milik Angkatan Udara India jatuh. Bukan sembarang pesawat, Rafale adalah kebanggaan Eropa, diproduksi oleh Dassault Aviation asal Prancis, dan dianggap sebagai salah satu jet tempur tercanggih di dunia. India, yang dengan bangga menggelontorkan lebih dari 8 miliar dolar untuk membeli 36 unit Rafale, melihat pesawat ini sebagai game changer di langit Asia Selatan. Dengan teknologi mutakhir, radar canggih, dan kemampuan tempur yang mumpuni, Rafale diharapkan menjadi simbol supremasi udara India. Namun, harapan itu runtuh dalam sekejap. Pelaku di balik kejadian ini adalah jet tempur J-10CE buatan Cina yang dioperasikan oleh Angkatan Udara Pakistan. Menurut laporan awal dari The Eurasian Times dan The Print India, insiden ini terjadi saat Rafale sedang melakukan patroli dan intersepsi di wilayah udara yang disengketakan. Tanpa diduga, radar musuh mengunci posisi Rafale dan J-10CE meluncurkan rudal jarak menengah PL-15. Hasilnya, Rafale jatuh dan dunia tercengang. Satu tembakan itu bukan hanya menjatuhkan pesawat, tetapi juga reputasi teknologi militer barat yang selama ini dianggap tak tertandingi. Insiden ini langsung menjadi sorotan dunia. Pertanyaan yang menggema di mana-mana adalah, sehebat itu kah alutsista Cina sekarang? Jet J-10CE, yang awalnya hanya dianggap sebagai versi Cina dari F-16 Amerika, ternyata jauh melampaui ekspektasi. Pesawat ini dilengkapi radar AESA, Active Electronically Scanned Array, mampu membawa rudal Beyond Visual Range, BVR, dan didukung sistem peperangan elektronik modern. J-10CE bukan lagi sekadar tiruan, melainkan ancaman nyata yang mampu menyaingi jet tempur papan atas dunia. Kejatuhan Rafale menjadi titik balik. Menurut data dari Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, penjualan senjata Cina melonjak hampir 10% dalam beberapa tahun terakhir, dan insiden di Kashmir menjadi salah satu pemicu utama. Bukan hanya jet J-10CE yang menjadi incaran, tetapi juga produk alutsista lain seperti drone tempur Wing Long 2, sistem pertahanan udara HQ-9, dan kapal fregat Type 054A yang sudah digunakan oleh Pakistan dan sedang dinegosiasikan dengan Thailand. Total, setidaknya 12 negara, termasuk Mesir, Aljazair, Bangladesh, Venezuela, dan Bolivia, dilaporkan oleh Global Defense Market Outlook 2025 sebagai pembeli potensial baru. Bahkan negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Ethiopia sudah mulai menggunakan jet tempur ringan buatan Cina dan mengaku puas dengan performanya. Apa yang membuat alutsista Cina begitu diminati? Harga yang lebih terjangkau tentu menjadi faktor utama. Namun, bukan hanya itu. Cina menawarkan paket lengkap, teknologi yang semakin matang, pelatihan pilot, fasilitas perawatan, hingga insentif diplomatik. Berbeda dengan pendekatan Amerika yang seringkali mengikat pembeli dengan syarat politik ketat atau ancaman embargo, China memberikan fleksibilitas yang menarik bagi negara-negara berkembang. Bagi banyak negara yang sebelumnya hanya mampu membeli senjata bekas dari Barat, kehadiran Cina seperti angin segar. Mereka kini memiliki opsi untuk memperkuat pertahanan tanpa harus terjebak dalam jaringan politik yang rumit.
Awalnya, Amerika Serikat tampak cuek. Dominasi mereka di pasar senjata global selama ini terasa tak tergoyahkan. Namun, ketika semakin banyak negara yang melirik ke timur, alarm di Pentagon mulai berbunyi. Dalam laporan resminya, Pentagon menyebut ekspansi alutsista Cina sebagai ancaman strategis jangka panjang bagi dominasi militer Barat. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Beberapa sekutu tradisional Amerika mulai goyah. Negara-negara yang selama ini bergantung pada teknologi Barat kini mempertimbangkan opsi lain, terutama karena Cina menawarkan kerjasama yang lebih egaliter tanpa syarat politik yang memberatkan. Lonjakan minat terhadap alutsista Cina juga mengubah peta geopolitik. Negara-negara di Afrika, Asia, dan Amerika Latin yang sebelumnya hanya menjadi konsumen teknologi Barat, kini memiliki bargaining power lebih besar. Cina bukan hanya menjual senjata, mereka menawarkan transfer teknologi, pelatihan, dan bahkan pembangunan basis perawatan. Ini adalah strategi cerdas yang membuat banyak negara merasa dihargai sebagai mitra, bukan sekadar pembeli. Menurut laporan SIPRI tahun 2024, Cina kini menempati posisi ketiga sebagai eksportir senjata terbesar di dunia, di bawah Amerika Serikat dan Rusia, dengan peningkatan pangsa pasar sebesar 7,2% dalam 5 tahun terakhir. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan pergeseran paradigma. Dunia mulai menyadari bahwa hegemoni militer Barat yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, kini menghadapi tantangan serius. Di tengah gelombang perubahan ini, Indonesia berada di posisi yang menarik sekaligus rumit. Sebagai salah satu negara dengan kebutuhan pertahanan yang besar, Indonesia selama ini lebih banyak bergantung pada alutsista Barat. Pada 9 Januari 2024, Kementerian Pertahanan Indonesia mengumumkan pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis dengan nilai kontrak sekitar 8,1 miliar dolar. Dalam pernyataan resminya, Menteri Pertahanan menyebut Rafale sebagai pilihan strategis untuk mengisi kekosongan sistem tempur udara Indonesia yang sudah ketinggalan zaman. Rafale dianggap andal, teruji di berbagai medan pertempuran, dan mampu memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Namun, insiden jatuhnya Rafale di Kashmir memunculkan keraguan. Jika jet tempur yang dianggap sebagai puncak teknologi Eropa bisa dikalahkan oleh J-10CI buatan Cina, apakah investasi miliaran dolar itu benar-benar sepadan? Pertanyaan ini menggema di kalangan analis militer dan pengambil kebijakan di Indonesia. Apalagi, Indonesia sebenarnya bukan pemain baru dalam menjajaki kerja sama dengan Cina. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia pernah berkolaborasi dengan Cina dalam pengadaan rudal pertahanan pantai C-705. Rudal ini bahkan sempat diuji coba oleh TNI AL dan menjadi bagian dari sistem pertahanan pantai nasional, meskipun belum diproduksi secara massal karena pertimbangan teknis dan politik. Kini, Indonesia berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ketergantungan pada teknologi Barat masih sangat kuat. Amerika, Prancis, dan Inggris tetap menjadi mitra utama dalam pengadaan alutsista. Namun, di sisi lain, insiden Kashmir dan keberhasilan alutsista Cina memicu diskusi baru. Apakah selama ini Indonesia telah memilih strategi pertahanan yang paling bijak? Atau sudah waktunya untuk mempertimbangkan diversifikasi sumber, termasuk kerjasama yang lebih erat dengan Cina? Diversifikasi alutsista bukanlah keputusan sederhana. Ini bukan hanya soal memilih senjata yang lebih murah atau canggih, tetapi juga menyangkut diplomasi, keseimbangan geopolitik, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Kerjasama dengan Cina menawarkan efisiensi biaya, fleksibilitas, dan transfer teknologi, tiga hal yang sangat dibutuhkan oleh negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di sisi lain, mengurangi ketergantungan pada Barat bisa memengaruhi hubungan diplomatik dengan sekutu tradisional, terutama Amerika dan negara-negara NATO. Namun, tren global tampaknya mulai bergeser. Banyak negara di Asia, Afrika, dan Timur Tengah kini lebih terbuka terhadap alternatif dari Timur. Bukan hanya karena harga, tetapi juga karena pendekatan kerja sama yang lebih fleksibel.
Cina tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga kemitraan yang saling menguntungkan. Ini adalah sesuatu yang sulit ditolak, terutama bagi negara-negara yang ingin membangun kemampuan pertahanan tanpa harus terikat pada agenda politik asing. Insiden jatuhnya Rafale di Kashmir mungkin terlihat seperti konflik lokal, tetapi dampaknya jauh lebih besar. Dunia kini menyadari bahwa dominasi militer Barat yang selama ini dianggap tak tergoyahkan, mulai goyah. Analis dari Defense News bahkan memprediksi bahwa tahun 2030 bisa menjadi titik balik, di mana ekspor alutsista, Cina mungkin menyamai Rusia. Jika ini terjadi, peta distribusi senjata global akan berubah total. Cina, yang dulunya hanya menjadi penonton dalam pasar alutsista, kini berpotensi menjadi sutradara yang menentukan arah masa depan. Pertanyaan besarnya adalah, apa kejutan berikutnya? Jika satu jet tempur saja bisa memicu efek domino sebesar ini, apalagi yang bisa mengguncang dunia? Dan ketika semakin banyak negara beralih ke timur, siapa yang akan tetap setia pada Barat? Bagi Indonesia, keputusan ini bukan hanya soal memilih senjata, tetapi juga tentang menentukan posisi di panggung global yang semakin dinamis. Apakah Indonesia akan tetap berpegang pada alutsista Barat yang prestisius namun mahal, atau mulai merangkul kerja sama dengan Cina?